Percayalah, kalau ada voting untuk dosen ternyebelin sepanjang tahun, gue gak akan segan untuk milih Pak Arya sebagai kandidatnya. Kenapa? Karena chat gue tentang perbaikan nilai cuma dibales dengan kalimat, "Saya lagi sibuk, besok temui saya lagi." Guling di apartemen menjadi korban kemarahan gue malam itu. Plus Rara sama Joanna yang gue paksa untuk ngangkat grup call via line. Kalau Lim sih gak gabung, yang namanya udah jadi istri mah urusannya banyak, dan gue juga gak mau ganggu. Gue sampai nelpon mamah dan bilang kalau anaknya lagi dapat ujian kehidupan, jadi gak bisa lebih cepat pulang. Mamah sendiri udah ngebet banget nyuruh gue pulang, gak tahu kenapa. Padahal kan gue liburan 2 bulan nanti, lumayan panjang waktunya. Gue masih melemparkan semua sumpah serapah gue di dalam hati sepanjang waktu untuk Pak Arya sampai gue masuk ke ruang dosen esok harinya. "Permisi Pak." Dia cuma ngeliat gue sekilas dan sibuk lagi sama buku saktinya. "Kamu yang kemarin kan? Bikin aja makalah tentang mata kuliah saya. Tema bebas, minimal 30 halaman. Semua harus rapi dengan format spasi dan huruf seperti skripsi. Kalau nggak tahu formatnya, tanya senior kamu yang lagi skripsi dan besok pagi udah ada di meja saya," kata dia tanpa jeda. Rasanya gue mau jambak rambutnya sekarang juga. Kenapa dia nggak bilang dari semalam sih? Kan gue jadi bisa nyicil. Gue masih sempat mengumpat dalam hati sampai suara Pak Arya menginterupsi. "Ada pertanyaan? Tugas saya kurang jelas untuk kamu." Dia ngomong seakan gue adalah orang bodoh. Gue kesel banget sekarang. "Tidak Pak, saya mengerti," jawab gue sambil berlalu pergi. Bodoh amat dibilang gak sopan juga. Kalau tahu bakal kayak gini perbaikannya, gue nyesel minta perbaikan. Tapi transkrip nilai dan IPK gue gimana nanti? Yang IPK-nya bagus aja masih susah cari kerja sama cari jodoh, apalagi yang jelek coba. Gue sempat papasan sama Rara dan Calvin saat mau pulang lagi ke apartemen. Mereka kebingungan melihat gue yang baru sampai dan udah mau balik lagi. "Mau kemana Git?" "Balik," jawab gue singkat. "Lah, baru dateng, kongko dulu lah," ajak Calvin. "Arya nyuruh gue bikin makalah dan besok pagi harus udah dikumpulin di mejanya dengan banyak persyaratan," kata gue seenaknya nyebut nama Arya. Dosen tukang bikin susah. Itu orang gak takut ntar hidupnya disusahin orang apa ya? Kata Rara heran. Gak tahu gue, gak ngerti lagi sama dia. Gue memilih MC Donald's di dekat apartemen untuk mengerjakan tugas mengesalkan yang Pak Arya kasih karena mencari wifi gratis. Untuk anak rantau yang hanya mendapatkan uang kiriman 1 bulan sekali, menghemat adalah sebuah keharusan. Banyak restoran dan juga kafe yang menawarkan sarana wifi gratis. Tapi apa daya, uang gue hanya cukup untuk membeli spices chicken bites dan juga choc float. Suara dering handphone gue membuat gue mengalihkan perhatian dan dinama Karatama Reinha dengan emoji love yang menyertai di belakangnya terlihat di layar. "Halo, kamu di mana?" "Di MCD dekat apartemen. Kenapa?" "Aku dengar dari Calvin sama Rara kamu dapat tugas dari Pak Arya dan besok pagi harus dikumpulin." "Iya, mana banyak lagi 30 halaman, nyusahin aja Pak Arya." "Aku kesana ya, aku bantu." "Iya, love you Kara, love you too. Tunggu aku sebentar lagi sampai." Kara menyusul gue 15 menit kemudian dengan kentang goreng dan juga burger di tangannya yang memegang nampan. Hal itu membuat senyum gue merekah dan sedikit melupakan kekesalan. "Kamu belum makan kan?" tanya Kara yang gue jawab dengan anggukan. "Ini tangguh bulan, kamu tahu sendiri aku belum dapat kiriman tanggal segini," ucap gue sedih. "Makanya jangan boros kalau awal bulan," kata Kara mengingatkan yang membuat gue mencepikan bibir gue. Dia hafal dengan kebiasaan gue yang boros di awal bulan. "Dimakan dulu baru lanjutin tugasnya. Aku bawa laptop kok di tas," kata Kara yang membuat gue langsung menyambar kentang goreng dan burgernya. "Tumben gak ngegame," ucap gue setengah menyindir.
Pasalnya semester lalu kami sempat bertengkar dan putus gara-gara Kara sibuk dengan gamenya dan melupakan janjinya untuk bertemu dengan gue yang akan berangkat KKN. Padahal saat itu gue berniat untuk memberi dia kado untuk ulang tahunnya yang tinggal menghitung hari. Semacam early birthday party gitu. Cukup sekali kamu tiba-tiba minta putus terus ngilang gitu aja. Susah dihubungin cuma gara-gara aku main game dan lupa sama janji aku, kata Kara yang membuat gue mengulum senyum. Saat KKN waktu itu sinyal emang udah cukup susah didapetin. Lagi pula itu juga biar jadi pelajaran untuk Kara yang gak hanya sekali mengabaikan gue demi game dan tugasnya. Sebelum-sebelumnya Kara juga pernah melakukan hal yang sama. Hanya saja yang membuat gue marah dan putus asa saat itu adalah momen yang seharusnya ada jadi terlewat begitu aja. Kara bahkan saat itu menghubungi teman satu kelompok KKN gue satu persatu saat kami di balai desa, tempat di mana sinyal tertangkap dengan baik, hanya untuk berbicara dengan gue. Setelah diceramahi oleh banyak orang, akhirnya gue menyerah untuk menerima telepon dari Kara yang berujung kepada kembalinya hubungan kami sampai sekarang. Itu sih karena kamu aja yang lupa sama tanggal penting aku. Kamu tahu sendiri semester kemarin tugas lagi numpuk banget. Makanya aku main game untuk pelampiasan penat. Aku tahu itu salah karena terlalu asik dengan dunia aku sampai lupa tanggal penting kamu. Tapi kan tetap aja. Shh, udah jangan bahas itu lagi. Aku gak mau hari ini kita berantem, bujuk Kara sambil mengacak rambut gue dengan lembut. Sensinya cukup sama Pak Arya, oke? Jangan aku yang kena getahnya juga, lanjut Kara sambil menyuapkan kentang goreng ke mulut gue yang sukses membuat gue bungkam. Kalau udah selesai makannya, ayo kita lanjutin tugas kamu. Setelah memastikan tugas gue telah rapi dalam bentuk hard copy, gue pun ke kampus pagi-pagi biar nilai gue bisa berubah cepat. Untungnya, Kara cukup banyak membantu gue kemarin, sehingga tugas gue jadi bisa selesai tepat waktu. Saat sampai ruang dosen masih sepi banget, dan Pak Arya nggak ada di tempatnya. Gue pun pergi ke Prodi untuk menanyakan keberadaan Pak Arya ke Mas Bagus, salah satu petugas akademik. Pak Arya udah datang, tanya gue. Pak Arya bukannya hari ini nggak masuk, dia ngisi kuliah di luar hari ini. What? Gue mengabsen isi kebun binatang di dalam hati meski bibir gue masih melengkungkan senyum terpaksa ke Mas Bagus. Emang kenapa mbak? Saya mau ngumpulin tugas pak. Coba ditelepon aja Pak Aryanya, saran Mas Bagus. Gue pun akhirnya keluar dari Prodi dan menuruti perintah Mas Bagus untuk menelepon Pak Arya. Setelah 2 kali nada tunggu, panggilan gue pun diangkat. Halo? Halo Pak, selamat pagi. Saya mahasiswa Bapak yang meminta perbaikan kemarin, yang Bapak kasih tugas untuk membuat makalah. Ya, terus? Bapak bilang besok pagi untuk mengumpulkan makalahnya di meja Bapak. Terus? Bapak nggak ada sekarang di ruang dosen. Saya kan bilang taruh di meja saya, bukan dikasihkan ke saya. Gue kesel. Kalau makalah saya hilang dan dianggap tidak mengumpulkan tugas nantinya gimana Pak? Makanya saya mau naruh makalahnya di depan Bapak. Itu resiko kamu, bukan resiko saya. Nyantet orang boleh nggak sih? Gue menjauhkan handphone gue dan mendenguskan napas dengan kasar sambil sedikit mengumpat. Jadi bagaimana baiknya Pak? Tanya gue setelah menenangkan diri. Kirim aja ke email saya. Gue masih diem belum menjawab. Dia udah lebih dulu memotong. Kenapa? Kamu juga nggak tahu email saya? Tanyanya sedikit sarkas. Tahu Pak, tahu. Jawab gue pada akhirnya. Setelah panggilan itu dimatiin gitu aja, yang membuat gue mengumpat untuk kesekian kalinya hari ini. Gue pun akhirnya membuka grup chat angkatan untuk menanyakan email Pak Arya yang emang gak pernah gue catet. Semoga gue gak berurusan sama orang macem ini lagi. Masih belum kelar urusan lo sama Pak Arya? Tanya Rara yang gue jawab dengan gelengan. Setan emang itu dosen satu. Umpat gue yang mengundang teguran dari Hanif. Setan itu harus dikasih sajen Git. Mending lo kasih dia sesuatu deh biar agak melunak sedikit dia. Biar nilai lo aman juga. Usul Altan yang diangguki oleh Juna dan Yuda. Gue bawain menyan? Tanya gue yang otomatis membuat Joanna menoyor kepala gue. Giliran otak Altan dan benernya otak lo yang error.
Ya lo bawain kue atau capcek atau apa kayak gitu, kata Lim menambahkan. Buah juga bisa, tambah Juna. Kalau enggak kasih apa kek, parfum atau dompet buat orang kaku semacam dia. Kini Yuda memberi usul. Lah, parfum apa dompet? Emang gue pacarnya apa? Tanya gue bingung. Lo mau nilai lo aman gak sih, Git? Udah dikasih masukan juga, ucap Juana dengan sedikit kesal. Sampainya di apartemen, gue memutar otak untuk memberikan hadiah apa ke Pak Arya. Pasalnya di dalam dompet gue hanya ada selembar uang Rp10.000 dan juga Rp20.000. Jangankan untuk beli kue atau capcek, untuk besok pergi ke kampus aja gue pasti minta jemput salah satu teman gue atau Kara sebagai sarana pengiritan. Bodoh amat, ngapain gue ngasih dia? Lagian tugas gue juga udah gue kirim, umpat gue dengan kesal sambil menjatuhkan diri ke ranjang dan bersiap untuk tidur. Suara getar handphone membuat gue mengalihkan perhatian dan melihat satu notifikasi pesan dari Pak Arya yang langsung membuat gue spontan mengumpat. Pak Arya. Besok bawa hard kopinya ke meja saya belum sempat mengecek email. Ah, itu dosen bikin kesel banget sih, umpat gue sambil melempar handphone gue ke atas kasur. Kayaknya bener kata Altan deh, gue harus ngasih sajen ke Pak Arya. Tapi apa? Duit gue baru dikirim besok lagi. Gue pun memutar otak mengenai hadiah yang harus gue kasih ke Pak Arya. Dan gue baru ingat kalau hadiah ulang tahun untuk Kara waktu itu belum sempat gue kasih. Gue segera membuka laci lemari dan melihat kotak yang berisi dompet kulit merek Hugo Boss. Dompet ini adalah dompet yang sangat Kara inginkan. Dan gue nabung selama beberapa bulan untuk membelinya. Hanya saja saat itu hubungan gue dengan Kara memang sedang goyah sampai gue belum sempat memberikannya. Apa gue kasih ini aja ya? Gue akhirnya membawa tugas gue dan juga hadiah yang seharusnya menjadi hadiah ulang tahun untuk Kara ke ruangan Pak Arya keesokan harinya. Dengan sedikit bantingan, gue pun ngasih makalah itu di depan mukanya. Ada banyak yang harus saya urus akhir-akhir ini, jadi maaf, kata Pak Arya tanpa terlihat merasa bersalah sedikit pun. Mau lo banyak urusan kek, kayang di tengah jalan kek, gue gak peduli. Gak apa-apa Pak, oh ya ini buat Bapak, ucap gue sambil menyerahkan bungkusan hadiah yang sudah gue persiapkan sebelumnya. Ini apa? Tanya Pak Arya sambil menaikkan sebelah alisnya. Anggap aja itu sebuah gratifikasi dari saya, jawab gue yang membuat Pak Arya menatap tajam. Kamu nyogok saya? Tanya Pak Arya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar enak. Bukan Pak, serius, itu hanya sebagai ucapan terima kasih, karena Bapak sudah mengajar saya selama ini, ucap gue dengan gugup karena Pak Arya terlihat marah. Kamu saya bisa adukan ke dekan soal suap yang kamu lakukan ini, ucap Pak Arya yang membuat gue membelalakan mata. Suap katanya, jelas-jelas gue ngasih itu buat hadiah. Niatnya ngurangin masalah kok malah nambah sih. Pak, saya sama sekali tidak ada niat ke arah sana, sumpah, ucap gue dengan frustasi. Ini orang emang gak bisa dibaikin banget sih. Kamu kira saya tipe orang yang bisa disogok? Altan sialan, usulannya gak pernah ada yang benar. Ini namanya gue ngegali lubang kuburan gue sendiri. Demi Tuhan, saya gak ada niat untuk menyogok Bapak. Saya akan adukan kamu ke dekan, ucap Pak Arya dingin sambil berlalu meninggalkan ruangannya. Gue mengintip dari pintu ruangannya dan melihat Pak Arya beneran pergi ke ruang dekan. Kampret, beneran gue diaduin. Gue memilih untuk mengambil langkah 1000 menjauhi ruangan dosen itu. Mau dapet C juga bodo amat. Kalau gue sampai kena sanksi, lebih ribet urusannya. Gue merasa gelisah keluar dari ruangan Pak Arya. Gue hanya bisa berharap kalau dia tidak akan membawa masalah itu terlalu jauh. Hanya teguran aja misalnya. Bukan gue harus mengulang mata kuliah dia atau lebih parahnya lagi, di drop out. Gue akhirnya memilih untuk kembali nongkrong bersama teman-teman di kantin kampus untuk menceritakan hal yang baru aja terjadi. Gimana Git? Beres? Tanya Juna. Beres mbah lo, timpal gue sewot. Dia parah banget akhir-akhir ini. Lebih-lebih dari PMS, kata Rara memperingati Juna. Ya, emosi gue emang gak terkontrol karena dosen sialan itu. Pak Arya ngasih tugas macem-macem.
Tanya Lim penasaran. Gue menggeleng. Tugasnya sih nggak macem-macem, tapi Pak Arya yang macem-macem. Calvin menyemburkan minumannya begitu mendengar omongan gue. Lo sama Pak Arya ada affair gara-gara masalah nilai doang. Astaga, kata Calvin gak percaya. Cuci otak lo, dodol, kata gue sambil melempar tisu ke muka Calvin. Omongan lo ambigu, kata Juna. Macem-macemnya bukan itu. Dia ada aja alasan yang bikin gue ngulur-ngulur ngumpulin tugas. Pokoknya ngeselin lah. Belum lagi ide kasih hadiah lo itu. Gue malah dituduh mau nyuap dan mau diaduin ke dekan. Gerutu gue yang membuat teman-teman gue kaget. Serius Pak Arya sampai segitunya? Nuduh lo nyuap dia? Tanya Juna yang gue jawab anggukan, rasanya gue pengen nangis sekarang. Terus gimana? Jadi diaduin ke dekan? Lo salah ngomong kali, tanya Altan sedikit panik yang membuat gue mendelik. Semua gara-gara lo, empat gue kesal. Lo ngomongnya gimana emang? Tanya Joanna. Ya gue cuma ngomong kalau itu sebagai gratifikasi, tapi Pak Aryanya malah begitu. Gak tau deh bakal diaduin atau enggak. Yang jelas tadi dia pergi ke arah ruang dekan. Sekarang gue cuma mau cepet pulang ke rumah dan gak ketemu sama dia lagi. Semoga gak ada apa-apa. Gue udah gak peduli sama nilai gue gimana. Gila, kok Pak Arya gitu banget ya? Tanya Yuda sambil menggelengkan kepalanya seakan gak percaya. Tapi Pak Arya lumayan cakep loh, kata Lim yang membuat Yuda mendelik kesal. Cakepnya dia udah minus di mata gue, jawab gue pelan. Gak lama Kara bergabung di tengah-tengah kami dengan buku tebalnya yang enak untuk dijadikan bantal itu. Udah lihat daftar dosen untuk semester depan? Tanya Kara yang membuat gue mengerutkan alis. Udah ada, cepet amat sih, keluh gue. Masuknya emang masih 2 bulan lagi, tapi bulan depan paling lambat ngisi KRS. Daftar matkul sama dosennya udah ada. Coba kalian lihat di SIA. Selain posisi menentukan prestasi di dunia perkuliahan juga berlaku dosen menentukan prestasi. Dan gue memekik heboh saat melihat nama Sadewa Bentara Arya ada di daftar 2 mata kuliah yang harus gue tempuh di semester depan. Gue mau cuti kuliah aja, mending nikah deh daripada harus ketemu dosen modelan begitu, kata gue kesal dengan air mata yang mengenang. Kara di samping gue udah mengelus punggung gue lembut dan bilang kalau gue harus sabar. Kamu nikah sama siapa? Kan aku belum lulus, kata Kara. Tapi ngebayanginnya tuh, aduh, aku udah stres duluan, kata gue frustasi. Yang lain memandang gue dengan penuh simpati. Mereka tahu akhir-akhir ini gue tuh stres banget gara-gara dosen itu. Jangan dibayangin tapi dijalanin aja, oke? Kata Kara dengan senyumannya yang membuat gue merasa sedikit lebih tenang. Kayaknya lo banyak dosa deh Git, sampai-sampai ketemu dia mulu, kata Joanna. Ini nih malah yang bikin panas, temen macam apa coba? Bodoh amat sih gue, kesel sama dia. Gue sumpahin hidupnya susah dan gak laku-laku ntar, kata gue. Jangan pernah terlalu benci sama dosen, ntar kalau dia yang jadi pembimbing skripsi lo gimana? Woi, Juna, lo jahat banget sih, teriak gue histeris. Hati-hati, lo ntar balik ke lo sumpahnya, kata Calvin ngeledek. Emang gak guna ya temen lagi gelisah begini, bukannya dihibur malah diledekin coba.